Siap bersama. Siap, silakan duduk. Ada yang kurang siap? Ada yang sakit? Ada yang sakit pilek ringan? Satu orang yang tidak datang. Ada satu orang yang tidak datang. Tidak datangnya alasannya apa? Sakit, Pak. Sakit apa dia? Ini sudah sakit. Ada sudah sakit. Yang pasti bukan sakit hati. Iya. Ini ketawa dia kalau dibilang sakit hati. Ketawa ini sakit hati. Tenang. Tenang. Untuk mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Silakan. Sari. Ya, ke depan. Berdiri semua, posisi siap. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, sesuai dengan yang salah pada kami. Dan jangan masuk kami dalam pencobaan Tuhan, bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Silakan. Terima kasih sudah memimpin kita dalam nanti jam pulang yang penting doa itu sesi kerohaniannya. Karena biasanya sesi kerohaniannya kita berdoa. Biasanya benar. Spontan nanti ya. Untuk sekarang Bapak mau absen dulu. Alfianus Pascalis sakit. Sakit apa Alfianus Pascalis? Sakit? Gigi boleh kelanjutin? Iya, Pak. Sakit di gigi. Sakit apa itu namanya? Angelus Saputra Landiri. Angelus Astria Bato. Hadir. Francisca Edmat. Enricus Irawan Ede. Cristiano Gunur. Chelsea Yenision. Purnamasari. Hadir, Pak. Yasin Karina. Susanti Sambur. Victoria Putri. Hadir, Pak. Juliani itu. Lovita Pogong. Hadir, Pak. Ariel Pion. Alfred. Yodi. Setia. Gonzales. Wilhelmina Nam. Hadir, Pak. Mestias. Hadir, Pak. Lastri. Hadir, Pak. Yohanes Dewa. Tamonok. Berarti satu orang tidak hadir. Satu orang tidak hadir. Surat saksinya mana teh? Ini surat saksinya. Ini bukan. Ini benar surat saksi ini. Jangan surat. Benar. Berarti Pak kepada uang. Sakit apa ya? Kesehatan terganggu, gigi dari kalian. Siapa yang buat surat ini? Ini aja. Gigi dari kalajengking ya. Gigi dari kalajengking. Kalajengking punya gigi. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagunya dari Sabang sampai kelihatan. Nanti ada liriknya. Posisi berdiri dan posisi siap. Liriknya ada.
Siap dulu, posisi siap. Tahu kan? Lagu dari Sabang sampai Merauke tahu kan? 1, 2, 3. Sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah ya? Terima kasih, silakan duduk. Suara kalian bagus-bagus ya. Yang bagian belakang suara bassnya kedengaran sekali sampai di sini. Terima kasih kalian telah menyanyikan lagu Satu Indonesia Satu Bangsa ini dengan dari Sabang sampai Merauke ini dengan penuh semangat. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional di sekolah itu sama seperti menanamkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Hari ini kita belajar tentang PPKN. Oke, anak-anak sekalian, sebelum belajar tentang PPKN, saya meminta kalian siapkan buku PKN, buku tulis, buku paket, siapkan, kemudian periksa sampah di samping kiri, di samping kanan, silakan diperiksa. Kalau ada, saya berikan waktu untuk membuang sampahnya. Siapkan buku yang berkaitan dengan PPKN, buku tulis, buku catatan, buku paket. Sudah? Ada sampah? Berarti kalian itu rajin-rajin melaksanakan tugasnya dengan baik. Hari ini kita belajar tentang PPKN. Tepatnya di bab 2. Coba buka buku bab 2. Bab 2 itu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kita bahas pada hari ini adalah bagian B-nya. Bagian B yaitu pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran. Baik, sebelum membahas bagian B, bagian yang pokok pikiran, saya hanya mengingatkan kembali. Di materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang tahu kita membahas tentang apa di materi sebelumnya? Ada yang tahu? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Coba. A. Makna adanya bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita membahas bagian A, yaitu makna alinea. Makna tiap alinea pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada berapa alinea? Ada yang masih ingat? 4. Alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada yang tahu alinea pertamanya? Jangan lihat, yes. Kalian biasa membaca ini atau mendengar? Iya, Pak. Mendengar? Iya, Pak. Mendengarnya di mana? Satu pacaran. Saat upacara apa? Upacara bukan upacara pernikahan ya, bukan upacara bendera pada 17 Agustus ya, pada setiap hari Senin juga ya.
Oleh karena itu, ada yang tahu alinea pertamanya? Coba, alinea pertama. Pastinya dihafal ini. Dari kelas 1 SD dulu sering upacara sampai sekarang kelas 9. Ada yang tahu? Tutup bukunya. Kalau yang tahu, tutup bukunya kalau yang tahu. Ya. Alinea pertama saja dulu, alinea pertama. Coba singkat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Silakan tepuk tangan untuk singkat. Alinea kedua. Coba, alinea kedua. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berjalan, adil dan makmur. Silakan tepuk tangan. Alinea ketiga. Alinea ketiga itu pendek ya, hanya beberapa kata saja. Coba. Sama Alain Kuasa bangsa Indonesia. Coba ulang lagi. Atas bertanya. Ya. Dan inilah dilakukan oleh Senator supaya ke depan kebangsaan yang bebas, maka penjajahan Indonesia, maka Indonesia dan kemanusiaan. Benar. Ada yang bisa menyempurnakan? Tadi Sinta sudah ya? Siapa ayo? Atas berkat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jawabannya benar. Tepuk tangan. Enggak. Alinea keempat ada? Alinea keempat? Dibacakan saja. Ya, dibaca. Kemudian daripada itu. Kemudian daripada Berdiri. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keadaan Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ini sudah membacakan alinea yang keempat. Itu pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pokok pikiran dari pembukaan yang kalian bacakan tadi. Itu pada hari ini. Nah, sebelum membahas tentang pokok pikiran, Bapak akan menyampaikan pertama kompetensi dasar, kedua indikator, dan yang ketiga tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, yaitu kompetensi dasarnya mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian indikator yang pertama yaitu menjelaskan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, memahami isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Itu indikator. Sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video peserta didik, nanti ada tayangan video. Melalui tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dengan baik. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui membaca buku sumber kelas 9, peserta didik dapat memahami isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, melalui metode survei, question, read, recite, dan review atau disingkat dengan SP3R, peserta didik dapat memahami tentang makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dengan baik. Itu tujuan pembelajaran. Jadi pada hari ini kita menggunakan metode survei, question, read, recite, and review atau disingkat dengan SP3R. Setelah ini Bapak akan menampilkan video. Videonya berkaitan dengan materi pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bisa sekali ya. Setelah menayangkan video ini, nanti Bapak memberikan pertanyaan. Silakan disimak ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di dalam video, silakan ditulis dan dijawab. Sambil menonton, sambil menyimak, sambil memahami. Mari kita bahas masing-masing
Sudah ya? Sudah menonton video materi tentang pikiran? Sudah ya? Kalau sudah, berarti sekarang saya mau bertanya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Tadi ada di video. Ayo, pokok pikiran. Coba angkat tangan. Coba. Suasana kebatinan lengkapi. Yaitu pokok pikiran Ini dulu. Siapa? Sinta, silakan Sinta. yaitu menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ada lagi? Sama. Suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jawabannya benar. Suasana kebatinan. Jadi ini namanya buku undang-undang. Yang kita bahas hari ini adalah pembukaannya. Pembukaan itu ini. Nah, di dalam buku undang-undang tahun 1945 ini memuat 37 pasal. Nah, sebelum 37 pasal itu ada pembukaan yang biasa kalian dengar tadi, yang sudah kalian bacakan. Nah, yang kita bahas hari ini adalah pokok pikiran dari pembukaan ini. Nah, tadi dijawab oleh Sinta bahwa pokok pikiran merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Jadi suasana kebatinan dari seluruh 37 pasal ini. Itu yang dimaksud dengan pokok pikiran. Sekarang pertanyaan kedua. Tadi pokok pikiran merupakan suasana kebatinan. Sekarang pertanyaan kedua. Suasana kebatinan dari para pendiri negara waktu itu seperti apa saja? Suasana kebatinannya apa saja? Satu saja deh, satu saja. Suasana kebatinan. Yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Jawabannya benar. Tepuk tangan untuk Sinta. Suasana kebatinan dari para pendiri negara yang membuat negara pada waktu itu yaitu ingin mewujudkan negara yang merdeka. Itu suasana kebatinan. Kemudian pokok pikiran tadi sesuai dengan alineanya. Ada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada yang tahu pokok alinea pertama? Ada? Pokok alinea pertama bunyinya apa? Jangan Sinta lagi, jangan Sinta terus deh. Coba, Tasya. Pikiran yang pertama. Yang pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kewarganegaraan Indonesia dan berdasar atas persatuan. Itu pokok pikiran pertama. Jadi pokok pikiran pertama itu adalah pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran kedua, ada yang tahu? Juara dulu. Negara berdaulat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Pokok pikiran kedua yaitu pokok pikiran keadilan. Kalau tadi yang pertama persatuan, yang kedua keadilan, yang ketiga yang laki-laki tadi 1, 2, 3, yang perempuan, yang laki-laki putra. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas keadilan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang keempat, laki-laki Alfred. Negara berdasarkan atas kekuatan yang Maha Esa, umum bersatuan dan meninggalkan. Jawabannya benar. Tepuk tangan untuk teman. Kalian. Untuk sekarang, Bapak minta kalian bentuk dalam kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah Bapak bagikan. Untuk kelompoknya sekarang silakan berdiri bentuk dalam kelompok.
sekalian. Baik, untuk pembagian kelompoknya sudah ya. Pembagian kelompok kalian sudah duduk di tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ini Bapak akan membagikan LKPD. Bapak akan membagikan LKPD. LKPD-nya satu kelompok, satu LKPD. Setelah membagikan LKPD, Bapak akan membacakan langkah kerja terkait dengan LKPD yang sudah kalian dapatkan. LKPD-nya, langkah kerjanya yang pertama, kerjakan LKPD berikut. Yang kedua, bacalah teks di bawah LKPD itu. Bacalah, lihat ada teks. Ayo membaca, ini yang bagian A dan bagian ini. A 1 dan 2. Kemudian, benar, ini suruhannya. Buatlah pertanyaan dari apa yang telah kalian baca, lalu jawab pertanyaan tersebut berdasarkan pemahaman kalian atas materi yang telah kalian baca dalam bahan bacaan tersebut. Nah, metode yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan metode SQ3R. SQ3R itu yaitu survey, question, read, recite, and review. Surveinya yaitu melihat judul bab, subbab, dan bagiannya. Itu untuk sekarang, untuk survei. Lihat dulu judul babnya apa, kemudian subbabnya apa, bagian-bagiannya apa, bagian satunya apa, bagian A-nya apa saja, kemudian bagian 2-nya apa saja. Itu survei. Kemudian question, yaitu membuat pertanyaan tentang isi bacaan. Tadi sudah melihat judul babnya, kemudian bagian-bagiannya apa saja. Kemudian yang questionnya membuat pertanyaan tentang isi bacaan. Yang ketiga, kalau sudah membuat pertanyaan, untuk membuat pertanyaan ini ditandakan mana saja yang harus ditanyakan. Kemudian yang ketiga, read. Read yaitu membaca keseluruhan isi bacaan dan membuat tanda atas pertanyaan. Yang keempat, recite. Recite nanti menjawab pertanyaan dan membuat catatan seperlunya. Untuk recite nanti ini akan dipresentasikan. Yang kelima, review. Review yaitu melihat ulang bacaan apa yang sudah ditanyakan dan dijawab. Itu metode yang kita gunakan pada hari ini. Untuk sekarang silakan mengerjakan LKPD-nya. Suruhannya tadi yaitu buatlah pertanyaan dari apa yang telah kalian baca, kemudian jawab pertanyaan kalian sendiri. Buat pertanyaan itu di bagian yang pertama. Pertanyaannya minimal 5 pertanyaan. Kemudian di bagian yang di bawahnya itu, di bawah LKPD itu, buat jawabannya. Sudah paham? Sudah? Silakan dikerjakan. Ya, kerjakan di LKPD. LKPD itu lembaga kerja peserta didik. Jadi kalian kerjakan di LKPD itu. Buat pertanyaan, kemudian buat jawabannya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Baca buku selain di LKPD, silakan untuk membaca halaman 39 ya, buku halaman 39 tadi. Halaman 39 sampai halaman 44. Selain membacakan LKPD, silakan dibuka dan dibaca buku halaman 39 sampai 44.
baca semua materi-materinya. Ada pertanyaan satu. Oh, kalau terlupa yang jawaban. Kalau terlupa yang jawaban tidak apa sama di bawah, nanti duanya dihapus gitu. Mengingatkan. Ya. Ada lagi? Ya, bagus. Pertanyaannya pilih, kamu jawab dulu. Ulangan ini saya tidak bilang ada pertanyaan.
Baik anak-anak sekalian, apakah sudah semua untuk mengerjakan? Tadi kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan. Untuk presentasinya nanti berurut dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Untuk pertanyaan, diwajibkan untuk memberi pertanyaan. Kalau presentasinya kelompok 1, kelompok 2 yang memberi pertanyaan. Begitu juga dengan kelompok 2, kelompok 3 yang memberi pertanyaan. Kelompok 3, kelompok 4 yang memberi pertanyaan. Begitu juga dengan kalau kelompok 4 berarti kelompok 1 yang memberi pertanyaan. Untuk sekarang saya berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 1
untuk mempresentasikan hasilnya. Cara presentasinya, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Izinkan kami untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah itu sampaikan hasil diskusinya Pak. Kemudian terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami beri kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Dari sebelah sini. Yang presentasi itu berdiri. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan, mengapa pokok pikiran ketiga menjadi dasar dalam politik negara? Jawabannya, karena pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sebutkan salah satu contoh dari pokok pikiran ketiga. Jawabannya, contohnya adalah pemilihan umum sebagai kedaulatan rakyat. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan pokok pikiran. Jawabannya, pokok pikiran adalah menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang keempat, jelaskan penegasan sebelum amandemen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya, menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran mengikuti suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tidak tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Yang kelima, apa kesimpulan dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Jawabannya, kesimpulan kami mengenai pokok pikiran yaitu kami dapat menggambarkan suasana kebatinan dari para pejuang negara yang ingin bertekad demi bangsa dan negara. Itu saja presentasi kami. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanyakan tentang hasil apa. Silakan memberikan pertanyaan. Untuk kelompok satu, kelompok dua, silakan. Silakan memberikan pertanyaan. Berdiri dan dari sebelah. Selamat siang teman-teman. Kenalkan nama lengkap saya yang Sintabia Lumenam, biasa dipakai Sinta. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, sebutkan contoh dari pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Silakan kelompok satu untuk menjawab. Pertanyaannya, contoh dari pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. contoh dari pemilu. Silakan. Jawabnya. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan contoh pemilihan. Sebutkan contoh pemilihan. Jawabannya, contohnya yaitu pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan bupati. Boleh. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis?
Kemudian pertanyaan berikut, apa yang dimaksud dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis? Tadi di pengantar saya sudah disampaikan di undang-undang. Nah, undang-undang itu masih dalam apa tidak tertulis atau tertulis? Silakan. Silakan dijawab. Apa? Yang laki-laki. Yang laki-laki ya yang jawab. Silakan. Mas. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tertulis dan hukum tidak tertulis? Jawab, tidak tertulis. Pokok pikiran ini menunjukkan ketika yang menguasai dasar negara. Dan tidak tertulis dalam berdasar menciptakan pokok pikiran di dalam pasal-pasalnya. Bagaimana kelompok 1? Ya, bagaimana kelompok 1? Sudah? Sudah. Saya luruskan. Tadi pertanyaannya, coba ulang singkat. Apa yang dimaksud dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis? Hukum tertulis itu hukum yang dibuat, ada hukumnya, dan tertulis itu hukum yang tertulis. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, kemudian Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, ada di urutan peraturan perundang-undangan, ada 7 dia. Itu hukum yang tertulis. Kemudian hukum yang tidak tertulis, itu sudah menjadi kebiasaan di dalam ketatanegaraan, tetapi tidak dituliskan dalam undang-undang. Contohnya adalah pidato presiden pada tanggal 16 Agustus tahun 1900, setiap tahun pada tanggal 16 Agustus. Itu adalah contoh dari hukum yang tidak tertulis. Sudah menjadi kebiasaan, tetapi tidak dituliskan dalam undang-undang. Itu yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi. Setelah ini saya tanyakan lagi. Apa yang maksudnya tidak tertulis? Pas, siap. Izinkan saya membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Dapat suasana kebatinan atau semangat dari UUD RI tahun 1945 telah menjadi landasan dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, apa makna pokok pikiran pertama? Dapat yaitu negara yang melindungi dan melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian negara mengatasi segala macam paham, golongan dan individualitas. Tiga, mengapa seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia harus bersumber pada UUD tahun 1945? Jawab, karena di dalam Undang-Undang Dasar terkandung asas kerohanian negara yaitu Pancasila. 4. Jelaskan isi pokok pikiran kedua. Jawab, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. 5. Sebutkan salah satu contoh pokok pikiran ketiga negara yang berkedaulatan rakyat. Jawab, yaitu contohnya mengadakan pemilihan umum atau pemungutan suara seperti pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan lain-lain. Sudah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk memberi pertanyaan. Silakan. Kelompok 3, silakan. Nama saya teman-teman. Siap. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaannya, apa contoh aturan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ulang.
Apa contoh aturan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dia Contoh dari pasal 1 tentang kedaulatan. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Sudah, itu tadi merupakan contoh dari salah satu contoh dari Undang-Undang Dasar. Contohnya mereka ambil dari pasal 1 ayat 1 sampai 3. Untuk sekarang kesempatan berikutnya kepada kelompok 3 untuk presentasi. Silakan, itu saja. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Izinkan saya untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan pokok pikiran. Jawaban, yang dimaksud dengan pokok pikiran adalah menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, jelaskan makna dari pokok pikiran pertama. Makna dari pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas kesatuan. Pertanyaan ketiga, sebutkan salah satu contoh dari pokok pikiran keempat. Contoh dari pokok pikiran keempat yaitu menghargai teman berbeda agama. Pertanyaan yang kelima, jelaskan aturan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Itu saja presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk sekarang kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Purnama Sari. Saya dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 4. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan suasana kebatinan? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan suasana kebatinan? Ini tadi di video ada juga ya? Suasana kebatinan. Tadi presentasi siapa? Sarah. Yang jawab tadi sudah pertanyaan. Kami yang bertanya. Oh yang gratis ini biasa. Selamat siang teman-teman. Saya nama Francesca Emilida Cuma ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan suasana kebatinan? Jawabannya yaitu keinginan luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Dari siapa? Keinginan luar dari para pendiri negara. Jawabannya yaitu keinginan luhur dari para pendiri negara untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Silakan dulu. Lanjut kelompok 4. Dan yang sebelah sampingnya Yon. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan presentasi hasil diskusi kerja kelompok kami. Pertanyaannya yaitu, 1. Jelaskan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jawabannya, 1. Pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. 2.
Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelompok 2 dengarkan. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan yang permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, berdasar kemanusiaan yang adil dan beradil. Pertanyaan nomor 2, jelaskan pentingnya pokok-pokok pikiran pembentukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Jawabannya, pokok pikiran pertama, arti pentingnya yaitu penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Yang kedua, pokok pikiran kedua, arti pentingnya yaitu hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, arti pentingnya yaitu menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran keempat, arti pentingnya yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan. Pertanyaan ketiga, sebutkan 2 pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Jawabannya itu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Keempat, apa tugas seluruh bangsa Indonesia berdasarkan pokok pikiran UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jawabannya yaitu tugas seluruh bangsa Indonesia yaitu mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertanyaan kelima, aturan dasar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jawaban yaitu perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang didasarkan adalah nilai Pancasila. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan untuk satu. Saya dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya, sebutkan perwujudan dari pokok pikiran keempat. Pikiran keempat itu apa? Pikiran keempat negara berdasarkan perwujudannya seperti apa? Perwujudannya silakan. Oh, satu. Perwujudan dari pokok pikiran keempat. Kasih kesempatan kepada teman.
mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lain untuk memelihara budi pekerti yang lembut. Yang lembut, apa lagi? Ini sama dengan mengamalkan Pancasila yang pertama ini, apa lagi? Dari semua ya, apalagi selain jawaban ini tadi. Apalagi perwujudan dari pokok pikiran keempat. Apalagi perwujudan dari pokok pikiran keempat itu menghargai teman yang berbeda agama, yang sedang berdoa. Itu perwujudan dari pokok pikiran yang keempat. Itu yang 10 dan pokok yang sebelahnya kan. Baik, untuk sesi diskusinya juga, sesi tanya jawabnya juga sudah. Untuk sekarang silakan membuat kesimpulan dari apa yang telah kita kerjakan, mulai dari diskusi tadi dan juga sampai di presentasi. Silakan untuk buat kesimpulan. Kesimpulannya saya minta 2 orang, 1 dari perempuan, 1 dari laki-laki. Silakan berdiri. Berdirinya dari sebelah. Dengarkan, ini kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan hari ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Yasinta. Pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan. B. Pokok pikiran kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Pokok pikiran ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. D. Pokok pikiran keempat, yaitu negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesimpulan kami mengenai pokok pikiran yaitu kami dapat menggambarkan suasana kebatinan dari para pejuang negara yang ingin tekad demi bangsa dan negara. Itu tadi kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan pada hari ini, mulai dari sesi diskusi, presentasi dan juga tanya jawab. Untuk sekarang di depan sudah ditampilkan refleksi pembelajaran. Apakah kelihatan? Ya. Kelihatan. Ini refleksi. Refleksi ini silakan dituliskan di buku catatan. Pertemuan berikutnya akan dikumpulkan dan diperiksa. Refleksi yang pertama, siapkan buku catatannya. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? 5. Siapkan buku catatan. Siapkan buku catatan. Pertama, apa manfaat mempelajari materi tersebut? Kedua, apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Yang pertama, apa manfaat mempelajari materi tersebut? Yang kedua, apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Yang ketiga, apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Sudah? Untuk sekarang, soal evaluasi. Soal evaluasi ini untuk mengukur pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah diajarkan tadi, sudah didiskusikan juga. Soal yang pertama, kelihatannya, jelaskan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu soal yang pertama. Ya, ditulis. Soal yang kedua, jelaskan pokok pikiran kedua. Soal yang ketiga, mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan?
Untuk soal yang ketiga itu berkaitan dengan pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Soalnya mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan atau permasalahan? Sudah? Sudah, Pak. Lagi sedikit. Sebentar lagi dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Dalam hitungan 10, 9, 8, ini sudah dari tadi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikumpulkan. Kumpulnya jangan semua maju. Kumpulnya di satu orang. Satu orang satu kelompok, satu orang satu kelompok. Silakan 4 orang saja. Ya. Sebaiknya pakai kertas saja, sebaiknya pakai kertas. Setelah ini LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Sudah nama LKPD. LKPD ini yang ini belum itu nama. Sekarang silakan duduk yang tenang dan baku. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagian C, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD MFI tahun 1945, halamannya 45. Itu di pertemuan berikutnya. Karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam sesi ruangnya. Silakan bercerita. Berdiri semua, posisi siap. Cepat. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan sepanjang hari tadi hingga pada sore hari ini. Terima kasih juga atas perlindungan-Mu dan penyelenggaraan sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik dan kami puji di sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Baik, untuk sekarang pertemuan sampai di sini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.